إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى طهر قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله من كل وصف يبعدنا عن مشاهداتك ومحبتك، وأمتنا على سنتي وجماعتي وشوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فما أوتي كتابه بيمينه فسوف يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبال رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقلت: يا رسول الله هدينا بحديث ننتفع به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت عيش سعداء والموت شهداء والنجاة يوم الحشر وظل يوم الجزاء والهدي من الضلالة فأديم قراءة القرآن فإنه الكلام الرحمن وحصن من الشيطان وريحان في الميزان. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah haflah Quran 30 juz yang pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul bersama-sama, yang jauh yang dekatnya kita menyaksikan betapa agungnya, betapa pilihan-pilihan Allah yang Allah telah memberikan kepada hamba yang Allah kehendaki, kepada hamba yang Allah anugerahkan untuk memahami, untuk bisa menghafal Al-Quran yang hatinya Allah penuhi dengan cahaya. Mudah-mudahan yang kita saksikan para hafizin kita, para penghafal-hafal Quran, anak-anak kita, menjadikan mereka hati yang suci dan bisa menjadikan sebagai keberkahan bagi kita semua dan juga keberkahan bagi teman-temannya yang lagi menghafal Quran, dan kita insya Allah yang hadir wabil khusus kedua orang tuanya mendapatkan anugerah besar yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bersalawat kepada Nabi, dengan adanya lantunan zikrullah, dan juga kita menyaksikan anak-anak yang hafiz Quran. Kita bertawasul, mudah-mudahan ya Allah pagi hari ini ya Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kami semua ya Allah. Pandanglah kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Rabb. Bimbinglah kami semua ya Allah, anak istri kami, keturunan kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai
dunia wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami ya Rabb, yang ada di badan kedua orang tua kami, anak istri kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, bukakan pintu hati kami semua ya Rabb, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu mengingat Engkau. Gampangkan lisan kami untuk baca Al-Quran, gampangkan lisan kami untuk bertaubat ya Rabb. Jadikan keturunan kami keturunan yang hafiz Quran, yang ingin mendapatkan ridha-Mu ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, khususnya saudara-saudari kami yang di Palestina ya Rabb. Berikan mereka ya Allah pertolongan Engkau ya Rabb, berikan mereka ya Allah kasih sayang-Mu ya Rabb. Hancurkan Zionis Israel ya Rahman, hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Rabb, dan sekutu-sekutu Israel ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, lindungi ya Allah para guru-guru kami ya Rabb, sehatkan badan mereka semua ya Rabb, berikan panjang usianya dalam taatilah wa taatur Rasul, berikan kemanfaatannya ilmu untuk kami semua ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami tercinta Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat agama, bangsa serta negara, dari para bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai, mengeruk harta kekayaan negeri kami. Hancurkan mereka semua ya Rabb, perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb, berikan kekalahan kerugian kepada mereka semua ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka ya Rabb, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh satu sama yang lain ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi ya Allah. Tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami semua ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dalam doa ini, baik yang saya lantunkan, yang saya ucapkan, maupun yang ada di lubuk hati seluruh jamaah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, balik dari ini tempat semuanya diampunkan daripada kekhilafan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam, suri tauladan insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in tabi'in, ulama salafin salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para habaib, khusus sahibul mahad al-Madinah tahfizul Quran dan ulumul Islamiyah al-Mukarram wal Mukhtara
Sayyid Al-Habib Abuya Al-Habib Zain Al-Idrus, mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomahkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangkan usianya, Allah tambah ilmunya yang barakah, dan Allah berikan pertolongan di dalam dakwahnya semua. Begitu juga para asatiz, ada Ustaz Haidi, ada Ustaz Zarafik juga, begitu juga ada Ustaz Abdul Aziz, ada Ustaz Fahmi, Ustaz Haidar, dan Ustaz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fajir kepada antum semua. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, yang saya sebutkan maupun yang saya tidak sebutkan, mudah-mudahan beliau semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Firman, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan harapannya dikabulkan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, dan para asatidz lainnya, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir, mudah-mudahan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para Persatuan POM Pemuda Melayu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, santri-santri hafiz mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sama-sama kita menyaksikan betapa terharunya hati kita melihat anak-anak yang diwisuda bukan hanya memiliki ilmu, tapi diajarkan adab. Ini yang sangat penting, adab, cara menghormat orang tua, cara mencintai orang tua kita. Kalian tidak akan mengenal bagaimana derajat orang tua kalian. Kalian tidak akan mengetahui bagaimana tinggi derajat orang tua kita tanpa seorang guru. Maka laula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena guru kita, kita tidak akan kenal Al-Quran. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad. Kalau bukan karena guru yang mendidik kita, kita tidak akan kenal agama kita. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan kenal betapa tinggi derajat orang tua. Itulah sebabnya guru mulia di hadapan muridnya. Maka kita harus mencintai guru kita. Doakan guru-guru kita semua agar Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan istiqamah di dalam agamanya, istiqamah di dalam mengajarnya. Untuk apa saudara? Untuk mendidik anak-anak kita. Apakah kita tidak ingin memiliki anak seperti yang tadi? Ibu ingin tidak? Bapak? Semuanya tidak ada yang tidak ingin. Modalnya pesantrenkan anak-anak kita. Ajarkan mereka, didik mereka, dukung mereka, support mereka agar mereka mendapatkan kemuliaan. Di mana anak yang mendapatkan kemuliaan, maka orang tua akan kebawa kemuliaan. Hari ini kita melihat seorang ibu dimahkotakan oleh putranya. Besok nanti di yaumil kiamat kita melihat kedua orang tuanya akan dihadiahkan istana di dalam surga karena anaknya hafizul Quran. Bukan main. Inilah anak-anak yang telah memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya, yaitu istana yang mewah di dalam surga. Belum meninggal sudah ada tempat tinggal orang tuanya, sudah ada tempat tinggal kedua orang tuanya di dalam surga. Inilah anak-anak yang telah berbakti, yang telah memberikan istana kepada kedua orang tuanya. Anak-anak inilah yang berbakti. Anak-anak yang telah berjuang 40 hari berpuasa, bertobat, salat sunnah tobat, kurang tidur untuk memberikan hadiah yang indah yang tidak bisa dibeli oleh harta benda apapun kecuali dengan anak yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin wa salihah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Futuhatul Rabbaniyah
fi ulumul Qur'an rahmaniyah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang tadi saya baca. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah suatu saat berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi asik di perjalanan, Sayyidina Mu'adz mengambil kesempatan untuk bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, hadina bihadita nantafa'u bih. Ya Rasulullah, berikan aku wejangan, berikan aku nasihat, berikan aku arahan yang bisa manfaat bagiku, keselamatan dunia akhirat. Apa kira-kira ya Rasulullah yang bisa aku manfaatkan supaya aku selamat di dunia akhirat? Bukan hanya kebahagiaan di dunia, bukan hanya keselamatan di dunia, bukan hanya kesenangan di dunia, bukan hanya kemegahan di dunia, tapi sampai itu semua di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, in aradtum, kalau kamu ingin aisyu su'ada, ingin hidup bahagia di dunia. Apa sih bahagia di dunia? Bahagia di dunia punya keluarga yang harmonis, mawaddah, sakinah mawaddah, punya anak salihin wassalihah, punya anak gampang dinasihatin, punya anak nurut sama orang tua, punya anak cinta sama orang tua, punya anak bakti sama orang tua, betah di pondok pesantren. Ini anak yang disebut su'ada, yang dapat bahagia, punya istri bapak-bapak, istrinya salihah, istrinya selalu nyenangin suami, enggak pernah nyusahin suami, istrinya selalu taat sama suaminya, apa yang diberikan oleh suami dia terima, enggak galak sama suami, enggak melotot sama suami, enggak nyentak-nyentak suami. Itu istri yang su'ada. Istri punya suami, suaminya yang baik, suaminya yang sayang, suaminya mendidik agama, enggak kasar sama istri. Jangankan main tangan, ucapan juga enggak. Dia perhatikan istrinya, dia berikan yang terbaik buat istrinya. Inilah suami yang su'ada, suami yang bahagia, suami yang benar-benar memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ini yang disebut dunia su'ada, dunia yang bahagia. Punya usaha, usahanya punya baik. Kalau dia dagang, dia gak ngurangin takaran, dia gak ngurangin timbangan, dia gak bohongin konsumen. Dia punya jabatan, dia gak salah gunakan jabatannya, dia pakai jabatan yang baik. Dia punya teman, temannya yang baik. Dia punya tetangga, tetangganya yang baik. Inilah hidup yang su'ada. Dan dirinya tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Dia selalu memperhatikan dirinya. Ya Allah, gimana diriku, gimana aku mendapatkan kemuliaan, gimana modalnya dapat kemuliaan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kita mendapatkan, mengerti tentang kemuliaan ini. Adanya di majelis ilmu, adanya di guru-guru, ada yang dawam, yang mulazamah setiap hari ngaji seperti para santri. Kalau kita nggak bisa tiap minggu kita datang, jangan putusin pengajian. Dimanapun datang, dengerin nasihat, pulang fikirkan apa ilmu yang telah dapatin. Ya Allah, selama ini hamba gimana? Selama ini ya Allah, hamba dengan
bagaimana dengan Al-Quran? Banyak tiap hari baca Quran atau main handphone. Ya, kalau enggak gimana katanya hidup mau suada, hidup mau bahagia, kenapa selalu handphone bukan Quran? Jalan kemana-mana belum baca Quran gak balik lagi. Ada nggak ibu bapak mau pergi kemana-mana belum baca Quran balik lagi? Baca dulu baru pergi. Ada nggak orang bapak-bapak ibu siapapun udah jalan jauh ketinggalan handphone balik lagi? Ada banyak yang kayak gitu. Gimana kita mau timbul suada? Padahal fadilah. Saya punya guru waktu di Tarim, Sayyidil Habib Mahdi bin Abdullah Syami Al-Attas. Beliau berkata, jika engkau balik ke negerimu, maka sampaikan salamku, suruh mereka baca Quran, jangan tinggalkan Quran. Kalau bisa tiap hari dia baca 1 juz, bisa beberapa juz, nggak bisa 1 juz, nggak bisa 1 juz berapa ain, nggak bisa beberapa ain, 1 ain, nggak bisa saking sibuk beberapa ayat, nggak bisa 2 ayat, nggak bisa 1 ayat, masih nggak bisa juga. Buka Quran, lihat, cium, sil Quran akan masuk, cahaya Quran akan masuk, karena ada kecintaan di dalam hati kita. Makanya jangan lepaskan Quran. Mulai hari ini di tempat ini niatkan, ya Allah, mulai hari ini ya Allah, berikan kami sebuah waktu untuk munazzabah, untuk dawam, untuk qiraatul Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang ahli Quran. Karena rumah apabila diberikan sering baca Quran, didawamkan baca Quran, bercahaya rumah itu sampai ke langit. Penduduk ahli langit berkata, ya Allah, itu rumah siapa? Rumah yang sering dibacakan Quran. Makanya ayo dari sekarang kita baca Quran. Ayo hidup kita suada. Yang mau hidup bahagia, yang mau hidup, yang punya penyakit sehat, pengen sehat, banyakin baca Quran. Hidupnya pengen tentram, hidupnya pengen senang, hidupnya pengen gembira, banyakin baca Quran. Dawamkan Quran, didik anak-anak kita mengenal Quran, bisa pesantrenkan semua anak-anak kita. Itulah yang akan mendapatkan suada fi dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia wal akhirah. Yang kedua, wal mautu syuhada. Siapa orang yang ingin meninggal dalam keadaan syahid? Apa itu syahid? Syahid yang mendapatkan titel dari Allah, sehingga nanti orang yang syahid akan bisa memberikan syafaat kepada ahli keluarganya 70 orang. Syahid apa? Syahid dibagi 3. Ada syahid dunia faqat, ada syahid akhirat faqat, ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia faqat, syahid di dunia saja, tapi tidak mendapatkan titel syahid di akhirat. Siapa? Orang yang membela agama Allah, orang yang berjuang bela agama Allah, melawan musuh-musuh Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen dipuji orang, niatnya pengen disebut pahlawan, niatnya supaya disebut orang yang paling gagah, orang yang paling berani, tanpa ada fi qalbi, di dalam hatinya lillah wa fillah illallah. Gak ada di hatinya untuk karena Allah, pengen disebut di dunianya, maka di dunianya dia dapat titel syahid. Haram dimandiin, haram dikafanin, haram disolatin, kuburin. Tapi di dunia, akhiratnya gak dapat apa-apa. Rugi gak? Rugi. Itu syahid dunia faqat wala akhirah. Yang kedua, syahid akhirat faqat wala dunia. Kedua, syahid akhirat, punya titel syahid di akhirat, walaupun dia nggak mati syahid di dalam jihad fisabilillah, tetapi dia memiliki syahid di akhirat. Siapa? Banyak. Di antaranya adalah orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama. Dia meninggal di dalam pondok pesantren, syahid akhirat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa lancar ucapannya,
hawa nafsunya, dia betahkan dirinya di pondok. Inilah syahid-syahid akhirat. Jika sampai usianya, maka dia akan mendapatkan syahid akhirat. Ya. Siapa lagi orang-orang penuntut ilmu seperti bapak ibu nuntut ilmu, datang ke rumah guru, datang ke majelis taklim, dia nuntut, dia niatin, ya Allah saya pengen nuntut ilmu ya Allah sampai akhir hayat saya ya Allah. Maka orang yang demikian dia lagi jalan kena musibah tabrakan meninggal, syahid akhirat. Tapi niatnya yang benar, niat nuntut ilmu sampai akhir hayat. Siapa lagi? Ya, wanita-wanita, ibu-ibu yang habis melahirkan atau sedang melahirkan meninggal, syahid akhirat juga. Banyak syahid akhirat. Siapa lagi? Orang yang meninggal tenggelam, orang yang mati dibunuh orang, itu syahid akhirat semua. Orang yang meninggal dengan rasa cinta kepada orang lain tapi dipendam kecintaannya karena dia takut, akhirnya dia sampai meninggal, syahid akhirat. Orang yang meninggal dalam sakit perut, syahid akhirat. Inilah syahid akhirat. Di antaranya paling besar adalah talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Nih bapak-bapak, ibu-ibu lagi nuntut ilmu, lagi berzikir tadi, sekarang ada yang meninggal, syahid. Coba, enak gak? Enak tidak? Mau? Ada yang mau kita bacain Fatihah biar meninggal? Mau nggak? Nggak mau juga. Pengen dapat syahid tapi kagak nggak mau mati ya. Kalau nggak mau mati, dukung anak-anak kita siapapun. Ibu, ya Allah anak saya kagak ada yang pesantren, anak saya udah besar-besar tapi ada pondok pesantren, ada anak-anak santri dimanapun, dukung mereka. Mereka kita punya makanan kirim ke pondok, itu dapat juga pahala, dapat juga kita barokah. Insya Allah kalau gaji anak dicucu nanti akan mendapatkan anak-anak kita yang nanti berkah daripada hafiz Quran, cucu kita akan dapat. Maka di mana ada pondok pesantren gitu, datang jangan sayang, ayo datengin. Kurang apa Ustaz? Jangan pakai diminta. Ustaz guru udah sebagai habaib, abil ziyadillah wa fillah, beliau dukung. Siapa yang ingin mendapatkan pahala Al-Quran, mendapatkan pahala hafizul Quran, dukung semuanya pondok pesantren hafiz Quran. Siapapun mau pondok pesantren ilmu apapun, mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Makanya kita pengen meninggal dalam maudhu syuhada. Yang ketiga, syahid dunia wal akhirah. Siapa? Orang yang berjuang agama Allah, dia lillah wa fillah, karena Allah, tanpa dia tuju, dia menjelaskan amal ma'ruf nahi munkar, menegakkan, melawan musuh-musuh Allah sampai terbunuh. Itulah orang yang syahid dunia wal akhirah. Ya, seperti para sahabat dan siapapun umat zaman sekarang, kalau dia menegakkan agama Allah lillah wa fillah karena Allah sampai dibunuhnya, maka dia syahid dunia wa syahid akhirah. Dunianya haram dimandiin, udah gak butuh dimandiin sama orang, gak boleh dikafanin haram, gak perlu dengan salat lagi, kuburkan dengan pakaiannya. Nanti itu semua bakal tanda syahid di yaumil qiyamah, dibangkitkan oleh Allah dengan belumuran darah. Ya Allah, hamba syahid ya Allah membela agama Engkau, maka yadkhuluna jannata bighairil hisab. Orang yang demikian masuk ke surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang seperti itu. Yang ketiga, wanajata yaumal hasyr. Siapa orang yang ingin selamat pada hari nanti di padang mahsyar? Ini padang mahsyar luar biasa. Padang mahsyar bukan dunia di mana Allah telah menghancurkan dunia ini, di mana Allah telah menghancurkan langit, digulung dengan isi-isinya, termasuk manusia pada saat itu masih hidup, digulung dengan runtuhnya langit, bulan, bintang, matahari, planet-planet, termasuk semuanya aras, digulung oleh dunia, dijadikan satu dengan isi-isinya, hancur, tidak ada lagi kehidupan
kehidupan illallah, kecuali Allah yang hidup. Allahul Baq, Allah yang kekal, la awwala wa la akhir. Allah yang tidak ada permulaan, yang tidak ada akhirnya. Semua makhluk Allah mati. Maka Allah berkata, ainal asun, ainal muznibun, ainal mukhti'un. Mana tukang-tukang maksiat? Mana yang tukang zalim? Mana yang tukang durhaka? Ayo, bagaimana kegagahanmu? Mana kesombonganmu? Dulu kamu gagah di dunia belagu, kagak mau salat. Kamu diajak untuk baik, kagak mau. Kamu diajak untuk ngaji, kagak mau. Nah, sekarang mana kesombongan kalian? Mana kejayaan kalian? Mana jabatan kalian? Mana pangkat-pangkat kalian? Nah, Allah tahu. Ana malikul muluk, aku rajanya dari seluruh raja. Ainal mulukul fil ard. Mana raja-raja bumi yang sombong? Ayo datang ke sini. Kalian semua jadi satu dalam tanah. Maka pada saat itu Allah hidupkan kembali. Pada saat itu padang mahsyar rata, tidak ada pohonan satupun, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada batu-batuan rata, tidak ada lubang. Semuanya jutaan miliaran manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai titik terakhir dunia dibangkitkan oleh Allah. Disitulah rasa ketakutan kita. Nanti rasa takut ini akan menyelimuti seluruh manusia. Mata akan meneteskan air mata. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat. Semuanya nangis mereka. Kenapa? Memikirkan waktu dia hidup di dunia ada kesempatan ibadah, dia kagak mau ibadah. Ada kesempatan untuk kumpul bersama orang yang baik, dia kagak mau. Ada kesempatan untuk bertobat, dia kagak mau tobat. Malah dia melawan Allah, tidak turut perintah Allah. Maka orang-orang yang demikian akan menangis, akan takut dengan azab Allah. Allah hidupkan api neraka yang menjulang. Di situ mereka tidak akan ada pikiran yang lain-lain. Jangankan untuk memikirkan orang lain, istri, suami, anak sudah tidak saling memikirkan. Nafsi. Si istri tidak mikirkan suami, suami tidak mikirkan istri, anak agak mikirkan orang tua tidak mikirkan anak. Semuanya menangis, semuanya ketakutan. Disitulah pada saudara, ya, pada saat itu dia takut dengan apa yang ia kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hei manusia, sungguhnya kalian telah bersusah payah, berusaha untuk mendekati, untuk berjumpa kepada Tuhan kalian. Famulaqih, maka kalian akan berjumpa. Di dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan al-mulaqi itu pertemuan dengan Allah tergantung pada saat kita di dunia. Jika kita di dunia hidup kita baik, nurut perintah Allah, ya, Quran kagak lepas, sholat kagak lepas, kita gak bisa ilmu agama kita ngaji, cinta dengan para ulama, cinta dengan para habaib, cinta dengan kebaikan, kita cinta terhadap sesama umat Islam, maka dia akan menemui Allah dengan cara yang baik. Tapi kalau dia di dunianya jauh dari ulama, tidak mencintai ulama, tidak mencintai para habaib, jauh dari orang-orang yang saleh, durhaka perbuatannya, maka dia akan bertemu dengan Allah, dengan ancaman Allah, dengan murka Allah. Nanti pada saat itu manusia, fa amma man utiya kitabahu biyamin. Ini yang kita ngerikan sudah, yang kita masih demen, yang kita harapkan, ya Allah. Fa amma man utiya
kitabahu biyamini ya Allah. Apabila ya Allah nanti di yaumil kiamat nanti ada orang-orang rombongan yang dapat kitabnya sebelah kanan, kita gembira ya Allah. Mudah-mudahan kita ya Allah, kami semua ya Allah, jadikan ya Allah menerima kitab dari sebelah kanan kami ya Allah. Berarti apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan akan dihisab dengan Allah dengan hisaban yang sangat ringan. Akan Allah permudah. Nanti hisaban kita akan dilihat, Masya Allah. Ini gimana? Pasti ya Allah, hamba alhamdulillah ya Allah tiap hari baca istighfar, nggak berhenti-henti di mana ada majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis salawat, majelis Rasulullah, semuanya pada datang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia bersihkan hatinya ya dari sifat-sifat yang jelek, dari suudzon kepada orang, dari buruk sangka kepada orang, dari seluruh penyakit hati, ujub, riya, takabur, hubu jah, hubu riyasa, ya, dia hubu wilayah, hubu dunia, dia bersihkan. Maka pada saat dia dapatkan, Masya Allah, dia lihat wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka Allah kembalikan mereka bersama keluarga-keluarga yang beriman di dalam kebaikan, di dalam kesenangan. Ini yang kita harapkan. Karena itu nanti yang menentukan kita di akhirat, yang menentukan kita di akhirat. Coba kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu dalam agama, gimana kita mau mensiapkan nanti, saudara? Coba pikirkan, yang kita khawatirkan, fa amma man utiya kitabahu wara'ahu. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Allahumma ba'id bin al-bala wa syarr. Kita mohon kepada jauhkan itu bala yang besar, kejelekan yang besar ya Allah. Nanti ada rombongan umat Islam yang menerima kitabnya dari belakangnya, dilemparkan itu kitab ke belakang. Fasawfa yad'u subura, maka orang itu berkata, wah celaka, celaka saya, celaka. Kenapa? Karena dia ingat dulu perbuatannya waktu di dunia melanggar aturan Allah, waktu di dunia susah untuk nurut perintah Allah, banyak maksiat, taubat kagak, disuruh salat kagak mau, nggak apa-apa, saya nggak sholat juga nggak apa-apa, saya berbuat nggak baik juga nggak apa-apa. Sekarang kau bisa berbicara di dunia masih hidup, nanti di akhirat kau menangis dengan sejadi-jadi. Ayo mumpung ada waktu, bertobatlah hai saudaraku. Mumpung sekarang, ayo bertobat, kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Nanti mengkreat tuh orang-orang yang di dunia suka maksiat, dia suka main judi, suka mabok-mabokan, suka berzina, suka ngambil hak orang, suka menzalim orang lain. Fayad'u subura, mereka akan hendak celaka, saya celaka. Dan siapa yang akan nolong kita? Wa yasla sa'ira, maka dilemparkan oleh Allah ke neraka sa'ir. Tidak pakai di mizan lagi, dilemparkan oleh Allah orang-orang yang demikian. Gimana nasib kita saudara? Minta tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa? Kalau kita nggak baik, anak-anak kita nggak baik, lalu siapa yang akan nolong kita? Dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Subhanallah. Wa yas'al sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Karena waktu di dunia mereka itu pengennya senang-senang, mereka itu pengennya happy-happy, mereka itu tidak ingat kepada Allah, ninggalin salat udah biasa, buka
melanggar aturan Allah udah biasa, tidak sholat berjamaah sudah biasa, bahkan rumah dekat masjid dia tidak sholat, nanti akan menangis. Dia akan dikumpulkan bersama keluarganya yang kafir. Orang-orang yang kafir nikmat Allah, yang kufur nikmat Allah, akan dilempar ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana ala yahdu. Innahu dhanna ala yahdu. Sesungguhnya mereka menyangka bahwa Allah tidak memandang mereka. Allah memandang kita. Hari ini kita duduk bersama-sama di tempat ini untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan pandang kita. Oleh karena itu saudaraku jamaah semua, ayo hari ini kita belajar mengenal betapa tingginya ilmu Allah. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang yang tinggi. Hal yastawil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maka di sini bukan lagi pakai hal istifham. Bukan. Kalau pakai hal istifham ada tanya jawabnya, ada jawaban. Ini bukan lagi. Udah aja Allah menyatakan tidak sama. Pakai hal nafi, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dari kalian beberapa derajat Allah angkat. Maka kalau kita mau mulia, anak-anak kita mau mulia, bapak ibu pengen mulia, jadikan anak-anak kita mulia, kenalkan mereka ilmu agama, kita akan kebawa mulia dengan anak-anak kita. Nanti di yaumil qiyamah, anak-anak itu yang akan memberikan syafaat, orang tuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan sebab dia anak yang menuntut ilmu. Siapa yang ingin selamat nanti dia pada mahsyar. Ini pada mahsyar bukan main. Di dalam kitab Mukhtasar Qurtubi karangan Syekh Muhammad Al-Qurtubi, orang Spanyol di abad ke-400 Hijriah, beliau menjelaskan pada saat semua manusia dikumpulkan, yang panasnya itu seakan-akan matahari ada di atas kepala kita. Bukan matahari timbul di atas kepala karena sudah tidak ada matahari. Panasnya diibaratkan seperti matahari tidak jauh dari kepala kita. Maka berkucurlah keringat, nanah, darah, itu akan menjadi lautan tergantung amal ibadah. Ada yang tenggelam di mata kaki, di dengkul, di sampai pinggang, di dada. Ada yang tenggelam minum air nanah, minum darah, minum keringat miliaran manusia. Didiamin 4.000 tahun sama Allah. Siapa yang suka darah, siapa yang bercampur nanah, bercampur keringat, silahkan nanti di akhirat di sana. Tergantung amal kita sekarang. Makanya ayo sekarang kita balik lagi, ikutin para guru-guru kita yang mulia, istiqamah. Yang keempat, wa najata yaumal wa dhillah yaumal jazaa. Siapa orang yang ingin dinaungkan pada hari pembalasan nanti, hari pembalasan nanti Allah akan berikan, ada pembalasan, dinaungi daripada panas, Allah akan naungi. Bagaimana caranya kita supaya dapat tidak kepanasan? Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan naungan dari Allah? Itu caranya nanti kita belakang ke belakang. Yang kelima, wal hadiya minal dhalalati. Siapa orang yang tidak mau tersesat, karena nanti banyak sekali paham-paham yang akan menyesatkan kita. Siapa orang yang tidak mau tersesat, ya, minal dhalalati, akan mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak akan sesat itu orang. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ini semua? Ya, ini semua mendapatkan fa'adhimu tilawatul Quran. Banyak kalian baca Quran. Kalau kita banyak baca Quran di rumah, dimanapun kita baca, kita bisa jalankan Habib. Saya nggak bisa baca Quran Habib, tapi saya bisa cuma surah Al-Ikhlas, Qul huwallah dengan Fatihah doang. Baca udah itu juga. Setelah itu belajar, tidak ada hambatan untuk belajar Quran, tidak ada hambatan belajar Quran. Ayo kenalkan fadilah, keutamaan Al-Quran, mendapatkan fadilah Quran.
Quran itu adalah perkataan Allah yang Maha Pengasih. Siapa orang yang pengen dikasih oleh Allah, banyaklah baca Quran. Siapa orang yang pengen disayang oleh Allah, banyaklah baca Quran. Siapa orang yang ingin gampang urusannya, banyaklah baca Quran. Wa hisnu minasyaitan, dan orang yang baca Quran itu dibentengi oleh Allah dari bujuk rayu tipuan syaitan. Ya. Warihanu fil mizan, dan orang yang banyak baca Quran akan berat timbangannya nanti di mizan, di akhirat nanti. Apalagi yang hafiz Quran, yang tukang baca Quran aja ya mendapatkan berat timbangannya, apalagi yang hafiz Quran. Maka dari itu saudara, dari sekarang ayo belajar talabul ilmi, betapa mulianya keagungan. Ada sebuah kisah dari Malik bin Dinar, minal kasyifi, orang yang ahli kasyaf ya. Beliau suatu ketika beliau hadir di satu ahli majlisnya. Ahli majlis ini orang yang ahli Quran. Ada orang tua yang ahli Quran meninggal, beliau buru datang. Anehnya, kata Malik bin Dinar, aku melihat di kepala itu ada seorang pemuda yang ganteng bercahaya, selalu memandangi wajah orang tua tersebut. Aku lihatin, dan dia tidak pedulikan siapapun orang yang ada di situ, hanya pandangan orang ini kepada si mayit. Terus dilihatin sembari dia berdoa terus, dan si nabi itu menutupi wajah si mayit. Aku pandang, aku perhatikan, aku tanya kepada orang-orang, kenalkah orang itu? Tidak ada yang kenal. Lalu orang ini dimandikan, ini anak muda ikut. Walaupun dia lihat, dia usap kepalanya, matanya selalu memandang. Lagi kafanin pun ikut. Yang antiknya lagi pada saat diantarkan ke kuburan, dia turun, lalu pada saat mau diuruk, ini anak muda berbaring memeluk orang tersebut. Masya Allah, sampai dikubur tidak ada yang melihat kecuali minal kasyifi. Lalu Malik bin Dinar ini berkata, munajat kepada Allah, mohon kepada Allah agar ditemui sama muridnya yang aneh dalam kematiannya. Lalu ditanya, hai muridku, engkau mati dalam keadaan indah, kau meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan begitu istimewa. Cuman aneh yang aku lihat satu, siapa orang yang mendampingimu sehingga aku dalam bertemumu hari ini, si pemuda itu pun masih mendampingi. Apa yang kau kerjakan amal ibadah? Apa yang kau kerjakan di dalam hidupmu sehingga engkau mendapatkan kemuliaan demikian? Orang tua ini berkata, wahai guruku, semenjak aku mendengar nasihatmu tentang kemuliaan Al-Quran, aku cinta sama Al-Quran. Aku tidak pernah luput membaca Quran. Dimanapun aku ingat aku baca Quran. Andai kata aku nggak punya udhu, selalu mulutku baca Quran, sehingga Allah jadikan Quran, pahala yang aku baca Quran ini dijadikan seorang laki-laki yang menemaniku, sehingga pada saat aku sakratul maut, aku meninggal, aku dimandiin, aku dikafani, aku disalati, aku dimasukkan ke dalam kubur. Orang laki-laki inilah Quran yang menyerupai laki-laki ini yang menemani aku. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Apa kita tidak mau yang demikian? Kalau kita mau dakwahkan Quran, ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi kemuliaan di muka bumi ini kecuali kemuliaan orang-orang yang punya ilmu yang istiqamah ya, dan diamalkan ya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fajir sampaikan menjadikan ilmu yang barokah manfaat. Mudah-mudahan kita semua
yang hadir di tempat ini dijadikan hamba-hamba Allah yang tergolong orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Dan kita mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus buat pondok pesantren guru kita Al-Habib Zain, yaitu Ma'had Al-Madinah, dan para santriwan yang telah hafid dalam wisuda dan yang belum wisuda, dan pondok-pondok pesantren, para guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu-ilmu yang barakah, Allah bukakan futuh, Allah bukakan pintu keberkahan bagi pondok pesantrennya, bagi gurunya, bagi santrinya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyati man wasalafna salihin, niyatana bi niyatihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa maqasidana bi maqasidihim wa maqasidana fid dunya wa akhirah. Allah maftah alaina futuhal arifin wa futuhal maqbulin wa futuhal bi barakatil qiraatil Quran wa bi barakatil Quran. Allahumma nawwir qulubana bil Quran, Allahumma nawwir qulubana bil Quran wa tawwil umurana bil Quran, nurana fil qalbi bil Quran, bihaqqi sayyidina Muhammadin sayyidil irfan, bisirril Fatihah. Bismillah. Iya, amin. Kita baca Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan